Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazlinul Abidin, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, program studi pendidikan agama Islam, mahasiswa semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil observasi mata kuliah perbandingan pendidikan dosen pengampu, yakni Dr. Habib Anwar Al-Ansori MPD, yang mana judul hasil observasinya adalah analisis perbandingan budaya dan praktik pendidikan studi kasus Pondok Pesantren Saifona Khalil Samarinda. Baik, mungkin langsung saja. Jadi pendahuluan dan latar belakang. Jadi pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia dan menentukan kemajuan suatu bangsa. Setiap lembaga pendidikan memiliki budaya, sistem, dan praktek pendidikan yang berbeda sesuai dengan tujuan, nilai, serta lingkungan yang melatar belakanginya. Jadi keunikan pesantren itu adalah lembaga pendidikan Islam yang mengintegrasikan pengembangan ilmu, pengetahuan, dan dengan penanaman nilai keagamaan, kedisiplinan, dan pembentukan akhlak. Tujuan observasi yaitu memahami praktek pendidikan secara langsung di lapangan untuk melihat bagaimana nilai-nilai yang diajarkan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari santri. Untuk tujuan dan metode penelitiannya, tujuan utama saya itu mengetahui budaya pendidikan dan proses pembelajaran di pesantren Saifona Khalil Samarinda. Yang kedua, mengamati interaksi guru dan santri serta sarana pendukung kegiatan pendidikan. Nah, yang ketiga itu membandingkan praktek pendidikan dengan sistem negara lain. Seperti contoh yang saya ambil ini adalah Finlandia. Untuk metode pengumpulan data yaitu observasi, pengamatan langsung terhadap kegiatan harian dan budaya pesantren, wawancara, diskusi mendalam dengan guru dan santri mengenai proses belajar. Yang terakhir, dokumentasi, pengumpulan foto dan data pendukung sebagai bukti pelaksanaan penelitian. Mungkin kita ke profil Pondok Pesantren Saifona Khalil dulu. Jadi Pondok Pesantren Saifona Khalil Samarinda merupakan lembaga pendidikan Islam yang berlokasi di Batu Indah, Sempajak, Samarinda, Kalimantan Timur. Jadi pesantren ini berperan aktif dalam membentuk generasi yang berilmu dan berakhlak mulia berlandaskan nilai-nilai Islam. Jumlah santri itu sekitar 600-an. Nah, untuk jenjang pendidikannya, jenjang pendidikan formalnya itu ada MI, yaitu Madrasah Ibtidaiyah, SMP, dan SMA. Kemudian lanjut budaya pesantren dan pembentukan karakter. Jadi budaya pendidikan di Pondok Pesantren Saifona Khalil itu berlandaskan pada nilai-nilai keislaman, kedisiplinan, dan pembentukan karakter yang kuat. Budaya ini tercermin dalam berbagai kegiatan rutin yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kelas. Yang pertama itu habitasi religius, yaitu pembiasaan ibadah berjamaah, pembacaan Al-Quran, serta kegiatan keagamaan harian untuk membentuk pribadi yang religius. Yang kedua itu program muhadharah, yakni latihan pidato berkala untuk melatih kemampuan berbicara di depan umum, meningkatkan rasa percaya diri, dan persiapan dakwah. Yang mana muhadharah ini setelah saya wawancarai beberapa santri itu dilaksanakan setiap minggu sekali dan secara bergantian, yakni kamar 1, kamar 2, kamar 3, dan selanjutnya. Nah, untuk nilai utama yang ketiga itu nilai utama penanaman disiplin melalui jadwal yang ketat, kemandirian dalam asrama, serta budaya gotong royong dan bertanggung jawab dalam lingkungan. Nah, untuk interaksi guru dan santri, hubungan yang terjalin antara pendidik dan peserta didik di Pondok Pesantren Saifona Khalil berlangsung dengan penuh rasa hormat dan kekeluargaan. Interaksi ini tidak hanya terbatas di dalam ruang kelas, tapi juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pesantren. Komunikasi dua arah. Guru aktif memberikan pembimbingan dengan membuka ruang diskusi, sehingga santri merasa nyaman untuk bertanya dan menyampaikan pendapat mereka. Pendekatan humanis.
sikap guru yang ramah dan terbuka menciptakan suasana belajar yang kondusif, mendukung perkembangan karakter dan mental santai secara positif. Lanjut, metode pembelajaran unggulan yaitu metode Al-Miftah. Ya, ini digunakan khusus untuk pembelajaran kitab kuning, yakni isinya itu ilmu nahwu dan sorof. Nah, metode ini itu menerapkan pendekatan praktis yang telah disesuaikan agar lebih mudah dipahami oleh santri dengan berbagai latar belakang pendidikan di Samarinda. Yang mana metode Al-Miftah yang dari Sidogiri itu di efisien atau di apa ya, di lebih disimpelkan lagi, lebih digampangkan lagi agar masyarakat Samarinda ini paham. Kemudian sistem pengasuhan itu 24 jam. Pembinaan berkelanjutan yang memastikan materi pendidikan tidak hanya dipelajari secara teori tetapi juga dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem ini mengintegrasikan pendidikan formal dengan pembentukan karakter yang intensif. Nah, sarana dan prasarana pendukung, fasilitas yang memadai merupakan fondasi bagi terciptanya lingkungan belajar yang kondusif dan religius. Ruang kelas dan asrama, fasilitas utama kegiatan belajar mengajar formal dan tempat tinggal santri yang mendukung kemandirian. Masjid pusat ibadah. Nah, pusat ke seluruh kegiatan keagamaan, ibadah berjamaah dan pembinaan spiritual santri setiap harinya itu di masjid. Kemudian perpustakaan yang mana menyediakan berbagai literatur baik kitab kuning maupun buku pengetahuan umum untuk menunjang wawasan. Kemudian laboratorium dan TI. Sarana pendukung yang terus dikembangkan untuk mengenalkan santri pada literasi digital dasar. Analisis perbandingan mengapa Finlandia ini dipilih sebagai negara perbandingan karena reputasi globalnya sebagai salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia. Studi ini bertujuan untuk melihat bagaimana nilai-nilai luhur di pesantren dapat bersanding dengan inovasi pendidikan modern yang diterapkan di Finlandia. Kualitas pendidikan di Finlandia itu memiliki standar kualifikasi guru yang sangat tinggi, di mana profesi guru sangat dihormati dan dianggap sebagai pilar utama kemajuan bangsa. Yang kedua itu student centered, pendekatan pembelajaran yang sangat berpusat pada siswa, memberikan fleksibilitas dan memperhatikan kesejahteraan mental serta emosional peserta didik. Yang ketiga fokus karakter. Meskipun modern, Finlandia tetap mengedepankan pengembangan karakter, kreativitas, dan kemampuan pemecahan masalah di atas tes standar. Persamaan dan perbedaan sistem pondok pesantren Sehonawale dan sistem pendidikan di Finlandia. Pesantren Sehonawale itu fokus utamanya integrasi ilmu agama, formal, dan pembentukan akhlak. Sedangkan sistem Finlandia itu kesejahteraan siswa, kreativitas, dan karakter. Nah, untuk aspek teknologi, pondok pesantren Sehonawale itu pemanfaatan terbatas, pembatasan penggunaan gawai, yakni seperti handphone dan lain-lain itu dibatasi, bukan dilarang keras, tapi hanya dibatasi. Sistem pendidikan Finlandia integrasi digital yang sangat tinggi dalam belajar. Jadi penggunaan digital, gadget dan lain-lain itu di Finlandia sangat tinggi dalam belajar. Nah, yang aspek ketiga itu struktur waktu. Nah, untuk di Pondok Pesantren Sehonawale itu jadwalnya sangat padat dan terstruktur 24 jam. Sistem pendidikan Finlandia fleksibel, fokus pada efisien waktu belajar. Nah, aspek yang terakhir itu karakter. Di Pondok Pesantren Sehonawale itu disiplin, kemandirian, dan nilai religius. Sedangkan fokus pada sistem pendidikan Finlandia itu kemandirian, tanggung jawab, dan kesetaraan. Kedua sistem ini menekan pentingnya karakter sebagai fondasi keberhasilan pendidikan. Nah, analisis kelebihan dan tantangan. Nah, kelebihan utama keseimbangan antara pendidikan formal dan pesantren. Yang kedua itu sistem pengasuhan dan pembinaan santri selama 24 jam. Jadi dibimbing langsung selama 24 jam untuk membiasakan hal-hal baik dan lain-lain.
Yang ketiga itu metode Al-Miftah yang adaptif untuk kitab kuning. Untuk belajar metode kitab kuning, untuk bisa membaca kitab kuning. Nah, yang terakhir penanaman nilai disiplin, mandiri, dan akhlak mulia. Tantangan dan hambatan pemanfaatan teknologi digital yang masih terbatas karena di pondok pesantren itu masih banyak pondok pesantren yang tidak membolehkan membawa HP dan itu wajar. Nah, yang kedua itu jadwal kegiatan yang sangat padat bagi santri. Biasanya jadwal kegiatan yang padat ini bisa membuat santri banyaklah perspektifnya santri itu, bahkan ada yang bilang tidak betah dan lain-lain lah. Nah, untuk yang ketiga kebutuhan peningkatan fasilitas laboratorium teknologi. Yang keempat keterbatasan ruang eksplorasi kreativitas mandiri. Evaluasi berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam. Kesimpulan dan rekomendasi. Jadi kesimpulannya Pondok Pesantren Syekhona Khalil Samarinda telah berhasil mengintegrasikan pendidikan formal dan kepesantrenan secara seimbang, menciptakan ekosistem yang mendukung pembentukan karakter sekaligus pencapaian akademik yang relevan bagi santri. Kesimpulan utama, integrasi kurikulum formal dan agama berjalan harmonis. Sistem pengasuhan 24 jam efektif membentuk kemandirian. Yang ketiga itu metode Al-Miftah mempermudah penguasaan literasi klasik yaitu kitab kuning. Nah, untuk rekomendasinya itu peningkatan literasi digital dan pemanfaatan teknologi. Yang kedua itu pengembangan program keterampilan abad ke-21. Yang ketiga itu optimalisasi fasilitas laboratorium untuk mendukung inovasi. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.